lah. Iki mau ngomong body shaming aku. Secara body apa jenenge ya wis menangan ngono lah untuk mengawali ini tengah iki wis oke. Adu kepala, adu udara. Duel udara. Duel udara iki wis selalu menang, Bong. Ya kalau secara postur lah harapannya menang, Pak. Tapi kemarin kan di latihan kan cuman setengah lapangan toh, Pak. Saya belum tahu. Terus fisiknya gimana? Fisiknya oke. Ada yang dikandani ngene iki wis ora yo nesu-nesu metu otote gulune kan ora. Enggak. Fisik enggak ada. Enggak ada, cuman mungkin kalau mungkin ya ini kemungkinan ya kalau dari sudut pandang saya waktu habis latihan ini Coach Peter ini melakukan pendekatan emosional dengan Inja ini dulu. Pakai nangis atau gimana? Personal tuh. Personal. Yeah. Personal. Biar harapannya kan sekarang bisa lebih adaptif. Terus mengerti apa yang diinstruksikan dan komunikasi dengan pemain lain gitu, seperti itu, Pak. Sempat dimarahi nggak waktu di lapangan? Enggak. Oh. Enggak. Ada nggak pelatih pemain yang sering dimarahi Hustra waktu di lapangan, Bang? Enggak ada. Enggak. Perform kami duet ini kan ya bagus sih menurutku. Awake gede ya kan, Mas apa? Pak Jajang kuwi. Pak Jajang. Pak Jajang. Mas lah. Mas ya. Mas. Pak itu ya pelatih, ya. manajer. Mas Jajang ya badannya juga cukup kekar. Kang Jajang. Kang Jajang. Berarti seneng kamu sampai kekar-kekar? Ya seneng Mas, nak back terutama pemain-pemain belakang gue kan bahaya kita harus menjauh nih. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke. Oke, bertemu kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama saya Bana dan juga dua narasumber kita, ada Pak Ananto dan juga Rizky Kobong yang kemarin banyak dicariin oleh netizen ini. Kangen baru ditinggal seharian pada kangen. Dan kita hadirkan ya Pak ya. kan langsung balik Pak nyinom kemarin. Ayo. Kemarin kata liputan dia Pak, liputan PSS. Enggak mungkin dia enggak liputan PSS. Sudah kita tanyakan langsung, Pong, jelang laga lawan Persebaya nih di GBK dalam angka tim launching game ya. Apa nih yang ada yang bisa diupdate buat sahabat podcast Radar Jogja, podcast Main Bola maksudnya ya. Silakan. Oke, untuk persiapan sendiri kemarin PSS sudah melakukan taktikal, latihan belajar bertahan, belajar menyerang dan belajar set piece. Para pemain dituntut untuk menghafalkan pola-pola strategi dari Dirtek, Coach Gustra, dan didampingi pelatih kepala Coach Ansari di lapangan bersama Pak Manajer Leo Tupamahu. Secara progres, Gustra mengatakan bahwa progres pemain sudah sangat bagus. Pemain-pemain baru juga sudah mengalami progres yang sangat bagus, terutama di chemistry-nya juga sudah lumayan terbentuk. Sehingga besok lawan Persebaya di laga persahabatan ini, Gustra mengira para pemain ini sudah cukup siap. Tapi Gustra menekankan bahwa hasil dari uji coba besok ini, laga persahabatan besok ini, bukanlah hasil yang dicari, melainkan proses untuk melihat kedalaman skuad dari tim yang baru terbentuk ini, baru dua pekan ya yang terbentuk ini ya. Seperti itu. Kalau dari sudut pandang pemain, kemarin saya wawancara Iksan Pratama, juga dari sudut pandang pemain, Mas Iksan ini mengatakan bahwa chemistry juga sudah terbentuk lumayan bagus, dan pemain juga mengerti apa yang diinstruksikan, apa yang dimaui oleh Coach Hustra waktu di sesi latihan, seperti itu. Ya, Pak Anto, seperti yang digambar oleh Kopong, namanya Hustra selaku Dirtek banyak melatih bertahan. Mungkin ini Pak Abai bakal dikembur bisa nih Pak. Sesuai Pak. Bagaimana tanggapannya? Bertahan ya Bang yang mana? Menyerang sama bertahan Pak. Set piece juga. Oh, set piece gitu ya. Ya pasti kan ini lebih ke teknis ya. Tapi ini sudah mendekati hari ini berangkat ya. Jepatan.
Tapi Jumatan Hustra, Jumatan terus berangkat gitu. Jadi ini menarik apa namanya jadi coach Dirtek Hustra ini sudah mulai bisa memberi apa ya, memberi gambaran lah pada kita semua seperti apa sih nanti kerangkap timnya nanti seperti apa, gaya mainnya seperti apa, terus juga memberi pemahaman pada pemain-pemain yang baru masuk ya Bang ya, baru masuk kayak si Iksan ya. Iksan itu secara khusus memang mungkin diberi apa namanya pemahaman tentang gaya permainan dari Hustra ini. Karena yang lain-lain saya pikir sudah katam ya Bang ya, Bang ya. Kayak Kleberson gitu, kemudian kayak Tokantin. Tapi katanya Tokantin ini belum masuk dalam list ya Bang, belum didaftarkan katanya ya. Ya. Oh, berarti tim ini belum didaftarkan semua ya Bang ya. Pemain-pemainnya berarti masih bisa berubah Wah, betul. Ya yang jelas mungkin kita hanya berharap besok itu kita bisa melihat seperti apa sih minimal ya 60% sudah kelihatan lah ya. Apa namanya kualitas permainan, kemudian gaya bermain, kemudian juga pemahaman pemain terhadap taktiknya Hustra. Paling enggak kita minimal 60% kita pengen tahu lah. Dan kalau kita sudah dapat 60% ini mungkin pekerjaan Hustra ini kedepannya akan lebih mudah ya Bang ya. Oh ini tuh Pak. Bang, kira-kira setelah laga lawan Persebaya ini apakah akan ada, kan beberapa pemain banyak yang belum mendaftarkan ya. Apakah akan dilakukan pencoretan lagi dan cari lagi atau seperti apa? Kayaknya bakal menambah pemain Mas. Nambah? Bukan ngurang? Enggak, nambah. Hustra kemarin saya wawancara pengen menambah dua pemain lagi, 2 sampai 3 ya, 2 pemain, 3 kayaknya. Terutama Riko itu juga sangat diinginkan oleh Hustra. Riko Simanjuntak. Pengennya sih pengen ditetapkan di PSS. Cuman kan kemarin ketika saya wawancara Coach Hustra ini bilang untuk negosiasi dengan Persija ini untuk mendatangkan Riko ini masih sangat alot. Persija katanya minta budget yang sangat tinggi. Tapi nanti kurang tahu lah ini nanti dealnya seperti apa. Yang jelas PSS ini masih mau mendatangkan 2 sampai 3 pemain di sisi gelandang dan tengah. Kalau kamu lihat gambaran terakhir latihan itu, formasi ataupun juga squad yang dipilih terutama pemain utama inti siapa ya Bang? Udah kelihatan kemarin. Siapa polanya berapa? Udah kelihatan kemarin 4-2-3-1. 4-2-3-1. Depan Tokantin, belakangnya tengah ini Iksan Pratama, kanan ini si Terence, kiri ini siapa ya? Kiri tak gawe. Gelandang kiri ini ada Salman Alvaret. Terus belakang ada Frederick Inja yang bisa membantu di tengah. Sama kadang dia kalau waktu latihan saya lihat itu dia maju membantu penyerangan. Terus ada Imam Fatur Rahman untuk gelandang bertahannya. Terus di kanan, bek kanan itu ada Ahmad Nuri Fasya, itu mantan pemain Persebaya kayaknya. Persik Kediri ya Pak ya. Terus Jajang Mulyana. Terus ada Kleberson. Terus bek kiri ada Kevin Gomez. Terus kipernya ini malah bek kanan. Ini Ahmad Nuri Pak. Ahmad Nuri Fasya. Terus kipernya Muhammad Fahri. Bukan Ega Rizky malah. Muhammad Fahri. Oh berarti 4-2-3-1. Mengandalkan satu striker di depan Tokantin tak. Kemarin seperti itu Pak. Nah ini cukup menarik, kita nantikan ya komposisi apa. Tapi kan ini kan belum seutuhnya apa namanya final fix, komposisi yang fix, karena kan masih ada Dion sama Hoki yang masih TC toh. Nah, jadi kayaknya di kompetisi ini bakal ada perubahan rotasi lagi seperti itu. Ya Pak Nanto, dengan pola 4-2-3-1 sudah pemainnya sudah ada gambar ini, apa yang akan dilakukan oleh Hustra atau Ansari Lubis maksudnya pada pertandingan nanti? Ya jelas mungkin kan kalau 4-2-3-1 berarti kan nggak banyak berubah dari skema yang lama ya. Ya pernah sih Hustra pakai 3 back, tapi itu kan kemudian diubah jadi 4 back, dikembalikan lagi ya seperti prediksi kita kemarin. Gomez tetap main di kiri kan? Kiri Pak. Iya kan, berarti kan dia nggak cocok untuk jadi center back. Dia lebih spesialis kaki kiri. Terus kemudian masuklah si Jajang. Karena kenapa Jajang masuk? Karena Fakhrudin masih cedera, masih pemulihan. Jadi kan butuh sosok yang mungkin selevel lah dengan
Fakhrudin yang nggak beda jauh untuk mendampingi si Leverson. Kemudian di kanan masuklah Nuri Fasya ini. Nah, ini menarik karena Nuri ini juga sering main starter juga, sering main menit bermainnya di Persik itu juga tinggi. Tapi kok kemudian dia mau masuk ke PSS yang tampil di Liga 2 itu. Ini menarik ya, Pong ya. Dan kalau dilihat dari materi yang tadi disebutkan oleh Mas Kopong ini, praktis kan hanya Faris ya. Faris sama siapa tadi yang Iksan Pratama yang jebolan Liga 2. Kalau nggak salah ya. Iya. Iksan ini PSMS Medan ya, PSMS. Jadi sisanya itu kan veteran dari Liga 1, Super League musim lalu. Mulai di depan ada Tokante, ya kan, kemudian Terence, ya kan, kemudian di tengah itu tadi siapa? Imam Puri. Imam Fatur Rahman ini dari mana ini, Pak? Dulu mantan teman Persija dulu, Pak. Persija ya? Biak apa PSBS Biak. Kan baru atau gitu? Oh, PSPS. Berarti ada 3 yang yang jebolan Liga 2 ya, Pak ya. Terus kemudian Injay, meskipun dia jebolan Liga 3 Prancis, tapi kan Liga 3 Prancis ya kalau sama Superliga Indonesia hampir sama lah, kualitasnya bahkan lebih tinggi ya, Bang. Terus kemudian di belakang tadi sudah kelihatan Jajang meskipun main kemarin juga di Persiku kalau nggak salah ya, masih tetap dia auranya itu ya aura Super League kan, dia lama di situ. Terus kemudian Nuri Fasya itu juga jelas Persik. Terus 2 orang ini Kleberson sama si siapa? Si Gomez juga. Ya darahnya daerah Super League lah, Super League itunya. Jadi nggak banyak perubahan sebenarnya, Pak. Ya mungkin yang kemarin yang berbeda dengan musim kemarin kan hilangnya beberapa pemain asing. Ya kan? Kan dari kiper sudah hilang. Kemudian di situ ada Jirinho hilang. Temannya Mas Kopong Cardoso ini juga hilang. Betinho idolanya Kopong ini juga hilang. Nah, itu si begitu-begitu itu diganti oleh beberapa pemain yang punya mungkin malah kualitasnya lebih bagus dibanding mereka-mereka itu. Jadi ya kita punya harapan, maksudnya dari beberapa pemain asing kita lihat kualitasnya sudah tahu. Terus pemain lokal pun saya pikir kualitasnya dengan pemain lokal yang ada di Persebaya juga nggak terlalu jauh. Gitu kan. Mereka punya pengalaman saling berhadapan di musim lalu kan. Ya mungkin besok ya akan ramai di pertandingan. Dan saya yakin PSS juga nggak akan main bertahan total enggak lah, karena ini pertandingan pemanasan uji coba kan. Pasti mereka juga akan keluar menyerang, itu saja. Nah yang jadi pertanyaan nanti pelapisnya ini. Ya kan kita kan baru bicara tentang pemain-pemain yang selama ini masuk dan diplot menjadi pemain inti kan, starter. Nah, di luar itu kan masih ada si Dion sama si Oki. Rico katanya juga mintanya terlalu tinggi klubnya ya. Jadi ini masih tarik ulur. Kalau Hustra sih pengennya Rico masuk. Kalau Rico masuk kan berarti ya nyawa rasa Liga 1 atau Superliga di PSS ini ya semakin terasa gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan tadi yaitu pelapisnya. Ya kan. Nah, ini kita wajib tanya ini dengan Mr. Kopong ini. Karena dia sudah 3 minggu ini katanya mencari info tentang pelapis-pelapis pemain yang ada di PSS Sleman. Itu mungkin, Pak. Ya, Bang, besok bawa berapa pemain, Bang? Informasinya? 24 ya. 24. Dari situ pelapis-pelapis yang dibawa ada nama-nama siapa gitu? Ya mungkin banyak pemain mudanya ya. Pemain muda yang kemarin jebolan EPA, pemain muda itu. Faris yang kemarin bermain di Liga 2 itu ada Faris yang di PSIM musim lalu sama Mafu yang jelas. Terus Muhammad Haki itu, Nyong itu juga. Seperti yang lain pemain-pemain muda. Ya, Pak Nanto, karena laga ini sendiri kan walaupun tajuknya friendly ya, tapi kan mungkin apakah Pak Nanto melihat akan ada kesempatan nih pemain pelapis dari PSS akan diberikan kesempatan oleh pelatih untuk bermain? Bagaimana dia takutnya blunder ya gini. Pemain babak kedua banyak pemain muda,
football tambah kalah sama banyak kan, namanya ditonton oleh banyak orang, isin misalnya. Seperti apa, Pak? Ya, Intinya? nek misalnya ya keputusan pelatih itu kan beda-beda ya. Ya. Tapi mayoritas pelatih kan tidak akan begitu menganggap skor ya besok. Tidak akan memperhatikan skor ya. Karena kan laga uji coba dan kastanya ini, mohon maaf kasta, stratanya ya, levelnya antara Super League dengan Champion. Ya. Apapun, meskipun PSS ini DNA-nya ini Super Liga 1 atau Super League, tapi kenyataannya kan sekarang turun di Championship ya. Ya kalau misalnya nanti kalah ataupun banyak kebobolan gol ya saya pikir nggak masalah karena ya uji coba daripada banyak kalah dan kebobolan gol waktu pertandingan Posisi. Dan saya pikir Husra akan mencoba memaksimalkan semua pemain. Ya. Ya, karena ini apa ya, pertandingan persahabatan yang mahal. Maksudnya dalam tanda kutip bukan mahal karena ada duitnya, enggak. Mahal dalam artian ini nanti penonton itu banyak. Tekanan mentalnya itu hampir sama dengan tekanan waktu pertandingan resmi. Jadi ini bisa mengukur sejauh mana sih mental pemain-pemain PSS, terutama pemain-pemain muda. Ini lebih bagus ya, karena ya selain skill individu, fisik dan sebagainya, mental kan juga dominan juga dalam pertandingan sepak bola ya, Bung ya. Iya, Pak. Ya kayak saya misalnya depan-depan sama Kopong Van Game gitu kan. Kopong itu lewat saya nggak bisa, karena mentalnya udah kalah gitu kan ya, Bung ya. Tapi nek lawan Fahmi, lawan Elang masih bisa lewat ya lah. Ya toh. Oh, ayo Bung, mlebu gebuk loh Bung. Nah, itu fun football. Sama aja dengan di pertandingan pertandingan sepak bola yang profesional kan. Otomatis kan antar pemain kan saling mengintimidasi ya. Ya. Saya mengintimidasi loh. Kalau misalnya pemain yang kenal pun juga kadang-kadang saling mengintimidasi tapi dalam tanda kutip setengah bercanda gitu kan. Apalagi pemain yang nggak kenal gitu kan. Pasti saling mengintimidasi karena mental itu kan paling krusial juga dari 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemain. Mungkin itu, Pak. Ya. Dalam latihan kamu lihat ada nggak pemain pelapis mungkin yang terlihat menonjol itu, setara lah mungkin dengan tim yang sama, pemain nama-nama yang sama jadi starter di PS Sleman? Ya mau Fares itu, Mas. Nggak, maksudnya tim-tim yang sama jadi Yang dari muda, Epa. muda. Oh, ada saya namanya siapa ya? Wah, ini diorbitkan Kopong ini ya. Posisinya Onolang. ya. Pemain Epa, saya ngapain? Memang lebih ada? Belum begitu. Tidak terlalu lihat. Nah aku menilai apa? Nah, standarnya Elang itu tinggi sebenarnya. Karena dia menilai Inje masih di bawah perform kemarin. Ya biasa saja. Mungkin levelnya Elang ini kok. Iya. Arsenal itu. Yang sekolah Epa toh, Mas? Yo. Yang paling menonjol itu siapa? Yang dari Jayapura itu loh, siapa itu? Epa. Oh, yang mohon maaf dari Papua ya. Itu beberapa kali pernah main loh. Iya. Pernah main waktu saya masih ingat. Ustra. Husra sama Mazola. Oh, iya. Waktu masih di bawah Majola kalau nggak salah lawan Arema gitu. Skornya 3-6. Kalah PSS. Waktu itu sudah unggul 2-0. Salah satu golnya oleh Tokantin gitu kan. Terus kemudian kalau nggak salah ada kartu merah atau apa dari PSS. Kemudian di akhir pertandingan pemain ini masuk di babak kedua kalau nggak salah. Ketenangannya oke ya. Nggak, pemainnya gelandang. Iya, Rezin ini. Rezin. Gelandang dia kuat dalam kok. Skillnya bagus. Terus kemudian penempatan posisinya juga bagus ya. Cuma mungkin dia kurang jam terbang aja ya, Bang ya. Iya, Pak. Iya, dan dia nggak mungkin ya kalau dari sisi mental dia masih kalah lah dengan pemain senior. Cuma saya pertama lihat pemain ini, ini pemain ini bagus ini, kendel itu kan. Tinggal bagaimana kita mematangkannya aja. Dan beberapa kali masuk dalam DSP loh, meskipun dia nggak bermain. Iya, masuk. Iya kan. Namanya siapa, Bang? Saya lupa. Rezin siapa itu? Rezin. Rezin. Saya ingatnya rambutnya agak gimbal gitu. Iya, benar. Ya, benar gitu. Tapi ini pemain asing dulu gitu kan. Ternyata binaan dari Epanya PSS. Nah, mungkin ini yang salah satu nanti mungkin bisa diorbitkan. Ya. Selain si Dion gitu kan. Mungkin aja. Itu, Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan menarik adalah apa alasan ini, Bang? Ada nggak
komentar dari pelatih mungkin kenapa lebih memilih Muhammad Fahri ya sebagai posisi kiper ketimbang Ega Rizky yang jelasnya sudah jam terbangnya banyak dan juga di PSS ya cukup lama kan dia. Mungkin tim pelatih memiliki pertimbangan sendiri Mas. Dan juga kan Muhammad Fahri kan juga dulu kan juga pernah menjadi kiper yang sangat baik waktu memperkuat mana tim sebelumnya itu juga menjadi kejutan kan untuk tim-tim yang lain. Ya mungkin kan apa ya, Ega Rizky waktu awal-awal latihan itu belum datang mungkin Telat. telat mungkin ada sesuatu dan mungkin kan nggak tahu kecocokan dari tim apa pelatih kiper ini ya seperti apa pertimbangannya. Saya juga belum wawancara seperti itu Mas. Ya Pak, kenapa nih Pak? Ada apa kan Pak? Untuk Tentang kiper. Fahri sendiri. Ya kalau kiper ini memang selera pelatih ya. Nah, pelatihnya pengen seperti apa. Tapi biasanya pelatih itu kan juga mendapat masukan atau rekomendasi dari pelatih kiper. Ya. Biasanya khusus untuk kiper memang sekarang briefingnya atau dan latihan itu agak beda. Agak beda. Apalagi tim-tim yang mengandalkan permainan yang mencoba menganut sepak bola modern seperti yang dilakukan oleh tim-tim Eropa ya. Jadi kiper ini sangat krusial. Jadi bagaimana dia bisa memainkan sepak bola dari belakang, build up dari belakang. Nah, main sepak bola dari build up belakang oleh kiper ini bukan hal yang gampang. Pertama, kiper ini harus punya ketenangan. Ya. Dan juga harus punya skill dalam artian bukan skill menangkap bola ya, tapi skill mengolah bola justru dengan kakinya. Kemudian timingnya juga harus tepat gitu kan. Dan yang paling penting itu mentalnya itu berani gitu kan. Harus tinggi mentalnya karena kesalahan kiper itu ya akibatnya pasti gol. Gitu. Kalau kesalahan back masih ada kiper. Tapi kalau kiper yang salah, wah berat gitu kan. Nah ini biasanya kiper-kiper dari domestik dari Indonesia itu masih kurang pemahamannya tentang build up permainan dari belakang ini seperti apa. Dan ini memang jadi problem. Makanya kan banyak tim Superliga yang mencari kiper asing. Karena untuk biasanya untuk memuluskan rencana pelatih memainkan sepak bola modern itu. Nah, sekarang kan di championship itu nggak boleh lebih dari 3 Ya. pemain asing. Jadi kalau pikir ambil kiper eman-eman kan. Hanya sekarang pilihannya kan kiper lokal. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ega Rizky yang punya pengalaman nggak dipilih gitu kan? Ya kita bisa melihat besok Pak. Seperti apa keputusannya. Jadi besok kita bisa lihat kipernya yang akan jadi inti itu siapa. Siapa tahu tiba-tiba Ega Rizky bisa menggantikan si Muhammad Fahri ya. Jadi itu, jadi besok kepastiannya bisa kita lihat. Yang menarik juga adalah soal Ihsan Pratama. Ihsan Pratama itu salah satu pemain yang ya istilahnya legend juga di PSS karena dia salah satu pemain yang berjasa membawa PSS Sleman naik ke Liga 2 2018. Kamu sempat membuat profil kemarin, apa nih Pong yang menjadi alasan dia mau kembali lagi ke PSS Sleman? Kalau dari sudut pandang Mas Iksan sendiri, Mas Iksan itu menganggap PSS itu sudah menjadi rumahnya Mas, rumahnya. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi ya tetap ruhnya itu tetap sama. Ruhnya itu tetap PSS yang dia kenal. Kalau dari skuad yang sekarang ini menurut dia skuad ini sudah mumpuni. Skuad yang sudah mumpuni dengan pelatih yang berpengalaman dan Mas Iksan juga sudah pernah bekerja sama dengan Coach Ansari. Secara pribadi Mas Iksan bilang sama saya waktu saya wawancara optimis lah untuk bisa kembali naik kasta untuk musim depan Mas. Ya. Dengan usia 33 tahun sebagai seorang playmaker ya Pak Anwar sendiri melihat cukup ini enggak Pak? Optimal nggak nanti kira-kira Ihsan Pratama ini untuk mengaruhi Liga 2 yang persaingannya cukup ketat seperti itu? Ya kalau saya pikir tergantung dari kualitas dia gitu. Ya. Kalau usianya sudah banyak gitu tapi dia kualitasnya juga oke, saya pikir nggak masalah. Cuma memang biasanya usia ini kan nggak bisa
membohongi stamina itu kan. Jadi apalagi pertandingan di Super League ini nanti, Championship ini nanti pasti intensitasnya tinggi ya. Nah mungkin nanti adalah pelapisnya dari Iksan itu juga ada, mungkin di lini tengah. Dan makanya kan kenapa si siapa Hoekstra ini memainkan 2 DM, 2 defensive midfielder antara IJ sama siapa satunya Pak? Imam Fatur Rahman. Nah Imam Fatur Rahman apa Iman Rohmawan? Imam Fatur Rahman. Fatur Rahman. Kalau Imam Rohmawan dulu pemain Persis, sekarang udah pensiun gitu, sekarang dari pelatih gitu. Nah, dengan memainkan 2 DM di belakang, otomatis kerja dari playmaker yang di nomor 10-nya ini nggak terlalu berat. Ya kan? Nah, karena apa? Dia bisa ada cover kalau dia kehilangan bola. Dan dia kan nggak perlu dalam tanda kutip terlalu sering untuk menghentikan lawan. Nah, yang tugasnya menghentikan lawan ini 2 DM ini. Ya kan? Nah, tinggal dibagi antara 2 DM ini. Apakah dia siapa yang nomor 6 dan siapa nomor 8. Gitu kan. Kalau nomor 6 itu kan dia bertanggung jawab di pertahanan gitu kan. Dia melapis pertahanan di belakang dia. Sementara yang dari nomor 8 ini sebagai box to box, maksudnya menghubungkan antara lini belakang dan lini tengah dan lini depan. Jadi dan dia juga pengawalnya si playmaker ini gitu loh. Jadi dia mengawal kalau playmaker ini hilang bola, dia cepat bisa rebound lagi untuk second ball dia dapat gitu loh. Jadi mungkin keputusan memainkan 2 DM ya karena Iksan ini kondisi usianya memang nggak muda lagi. Itu Pak. Lain halnya kalau misalnya ya ini masih bertenaga gitu kan, mungkin agak sedikit beda. Dan dari sini kelihatannya Hoekstra ini sudah paham tentang karakter masing-masing pemain. Dan dia mengambil keputusan ini karena pengalaman ya. Ya pengalaman kan, karena dia jadi pelatih itu kayak setahun 2 tahun itu kayak. Cuma puluhan tahun dia jadi pelatih, makanya dia paham. Dan dia bekas pemain juga. Dia tahu betapa sulitnya kalau punya gelandang kreatif yang usianya sudah mulai menua. Kalau tidak dilapis oleh 2 DM atau beberapa gelandang energik yang kuat dalam bertahan, kuat dalam merebut bola, ya selesai nanti. Pasti lini tengah akan jebol terus, kalah penguasaan bola di situ. Itu Pak. Ya. Yang dari selain Iksan pertama ada nama Injay ya. Kalau kata Mas Elang bilang masih rata-rata. Masih biasa lah dalam selatan. Kalau pandangan kamu gimana Bang? Mr. Kopong, misal Injay dalam latihan kemarin gimana? Hari ini. Ya kalau sama sih saya seperti Mas Elang. Sama. Ya belum adaptasinya itu mungkin baru 2 minggu ya. Mungkin terlalu adaptasi dengan kondisi tim dan kondisi di Indonesia, sepak bola Indonesia ini. Kemarin juga waktu sehabis latihan itu saya melihat untuk Injay ini ada treatment khusus dari Coach Hoekstra. Jadi ada obrolan pribadi berdua sama Coach Hoekstra. Nah ini. Tapi kalau kemarin di wawancara Coach Hoekstra bilang ya Mas Elang ya sudah bisa sedikit adaptif ya. Injay ya. Nah, tapi ya coba kita lihat nantilah setelah Persebaya ini seperti apa nanti pemain ini. Ini kan menarik ini, bisa di belakang, bisa maju juga Pak. Tapi untuk crossing nampaknya akurasinya juga belum terlalu bagus. Sering hilang bola nggak waktu latihan kemarin? Kalau dari dribbling nggak, cuman crossingnya itu belum terlalu belum akurat ya. Kalau penguasaan bolanya gimana? Gampang nggak direbut oleh pemain lawan? Enggak Pak, badannya gede. Oh gitu. Berarti penguasaan bolanya kuat ya? Wah, dribblingnya juga bagus. Terus dia bisa apa aja saat dribbling? Bisa ngecoh Pak. Oh ngecoh gitu. Bisa belagu. Pengen iki pantomim. Ya, terus apa lagi, Bang? Ini apa infonya kan kita dari Kopong aja. Iya, Bang. Ya bagus, bagus. Tapi katanya masih rata-rata. Ya emang Pak, kalau menurutku ya emang kualitas Liga 2 kayaknya emang. Oh gitu. Kualitas Championship itu kayak gitu. Kalau dengan Betinho, Bang? Ya nak secara head to head dengan Betinho dan Injay ini menurut kamu
gimana saat latihan atau performanya itu seperti apa? Secara postur menang Injay, Pak. Secara teknik? Secara teknis lebih stylish Betinho. Oh gitu ya. Misal dari lari lebih cepat siapa, dari Betinho. passing bagus siapa gitu. Passing bagus Betinho. Bagus Betinho. Berarti masih bagusan Betinho. Ya, tapi kan ini kan apa ya? Ya belum tahu tuh Pak, kita lihat di kompetisi nanti. Saya juga harapannya pemain ini juga bisa berdampak untuk PSS. Apa ini gambaran awal aja ya. Gambaran awal aja, mungkin kan ya baru 2 minggu, 2 minggu dan temannya baru semua kayak wong Prancis. Mungkin kan dari segi bahasa apa kan mungkin belum terlalu mengerti. Loh, kamu kan bisa jadi translatornya Bang. Bong Sum Misu gitu. Bang Sumung. Kamu katanya translator. Dari teknik gimana? Tackling enggak. Tackle, merebut bola gimana? Enggak sering tackle ya, ngerebut biasa ya. Oke ya. Kalau mengambil bola dia oke. Oke. Oke sekali, nggak perlu dia harus menekel berarti. Enggak. Oh, berarti punya kualitas gitu. Nah, larinya nggak banter ya? Ya rata-rata lah, Mas. Tapi langkahnya 2 meter ya. War udara. Terus apa lagi Pong dari pemain ini yang membuat kamu itu sedikit wah ini iso iki apa Pong? Dari pemain ini yang dari kacamatamu ya apa Pong? Aku ki ya iki nak sudut pandangku ya Pak. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Aku ki seneng pemain sing posturnya gede ngono lho tadi. Ya, nggak bisa nak bayanganku ki aku ora ngerti ya nak sudut pandang pemain to piye. Dan aku dhewe depan karo wong sing awake gede ngono wis mleret sik. Jadi sama gue meden-medeni. Iya. Terus nggak apa-apa. Terus piye meneh Pong? Ngono kuwi. Secara body goal. Body goal. Ya, body goal. Performa bodinya, tampilannya lah. Iki mau ngomong body shaming aku. Secara body apa jenenge? Ya wis menangan ngono lah untuk mengawali ini tengah iki wis oke. Adu kepala, adu udara. Duel udara. Duel udara iki wis Selalu menang, Bong. Ya kalau secara postur lah harapannya menang, Pak. Tapi kemarin kan di latihan kan cuman setengah lapangan toh Pak. Saya belum tahu. Terus fisiknya gimana? Fisiknya oke. Oh, staminanya oke. Staminanya oke. Nggak ada treatment tambahan untuk latihan fisik dari pelatih? Enggak. Fisik nggak ada? Nggak ada, cuman mungkin kalau mungkin ya ini kemungkinan ya kalau dari sudut pandang saya waktu habis latihan ini Coach Peter ini melakukan pendekatan emosional dengan Inja ini. Pakai nangis atau gimana itu? Personal tuh. Personal lah, Iya. personal. Biar harapannya kan sekarang bisa lebih Adaptif. terus mengerti apa yang diinstruksikan dan komunikasi dengan pemain lain, terus seperti itu Kak. Sempat dimarahi nggak waktu di lapangan? Nggak. Oh. Ada nggak pelatih pemain yang sering dimarahi Hustra waktu di lapangan, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Ya memang dikandani. Ngene iki ngono wis ora njuk nesu-nesu metu otote gulune kan ora. Siapa yang sering dikandani Bang waktu main? Sopo ya Pak ya? Ya terutama pemain-pemain muda, Pak. Pemain muda ya. Terus pemain muda malah itu yang dikasih instruksi khusus ya. Dan Kevin mungkin agak sedikit spesial ya mungkin. Aku ora ngerti instruksinya apa, penting diomongi wonge. Oh, diomongi piye? Ngerti Pak bahasa Inggris ya Pak. Wis kowe kudu ngene ketak-ketak ngono kuwi. Dan ada perubahan setelah diomongi itu tadi? Ada. Perubahannya apa sebelum dan sesudah diomongi, Bang? Apa ya Pak ya? Nek ning latihan kan sithik-sithik mandek dadi aku ora ngerti apa kaceke iki sing nggon ngendi ora ngerti aku Pak. Sithik-sithik mandek, sithik-sithik semprit. Oh gitu. Nak out kan semprit ngono to Pak. Berarti kan Hustra ini benar-benar sedang membangun timnya kan? Membangun. Maksudnya memberi pemahaman betul terhadap pemain-pemain apa yang dia mau Benar, terkait strategi dan taktik yang akan dijalankan nanti ya. Benar. Jadi benar-benar memang dia mematangkan tim ini akan sesuai dengan strateginya gitu Pak. Benar Pak. Dan apa namanya ya kan, ya kadang kan ya mbuh ya maksudnya nak pemain kan nggak entah mengerti bahasanya tapi ya tetap pemain kan ngerti bahasanya. Cuman nanti kan supaya nak
wingi apa jenenge ana mbuh analis mbuh apa. Mm-mm. Ngebokke pemain melu rene melu ngono kuwi. Ikut-ikut sini gabung biar nanti bisa menghafalkan dulu apa polanya. Nah, kan ini kan untuk hafalan dulu mungkin awal-awal ini kan menghafalkan. Analis apa, Bang? Mbuh nganggo drone kae wong Pak. Oh, pakai drone. Terus tapi dia masuk timnya PSS. Nganggo klambine. Oh, tim pelatihannya PSS Sleman. Terus kemudian pemain di Ana sing ning ning cadangan kon mlebu. Aku kon melu latihan ben alasannya biar hafal. Oh, biar hafal gerakan-gerakan dan positioningnya mungkin Ya, Bang. mungkin sama instruksi mungkin ya Pak ya. Oh. Oh, sampai segitunya, Bang. Kon ngapal ke. Ini dari pelatih dari tim pelatih ini. Tim pelatih. Tim pelatih. Kostumnya tim pelatih. Bule atau lokal? Lokal. Oh, lokal. Bahasa Indonesia aku ngerti soalnya. Oh, ngomongnya piye? Ya masuk enggak apa-apa biar nanti hafal ngono. Oh, Lah iya. bahasa Inggris kan aku ra iso ngene iki. Oke. Ya. Menarik. Ya Pok, dari Inja kita bergeser ke belakang nih ke Jajang Mulyana nih kan. Ini cukup senior dan berpengalaman di Liga 1 Malang Bintang. Kamu lihat dengan usia dia yang sudah kepala 35 36 mungkin ya. Gimana fisiknya Bang? Masih oke gak? Masih perform, Mas. Masih perform? Masih perform. Sering dipekamin dengan Kleberson emang ya? Iya, masih perform. Tapi duet ini kan ya bagus sih menurutku. Awake gede ya kan Mas apa? Pak Jajang kuwi. Pak Jajang. Pak Jajang. Kuwi tau. Mas lah. Mas ya. Pak itu ya pelatih, Oh, iya. manajer. Mas Jajang ya badannya juga cukup kekar. Kang Jajang. Oh, Kang Jajang. Jadi seneng kamu sampai kekar-kekar? Ya seneng Mas, nak back terutama pemain-pemain belakang kuwi kan Bahaya kita harus menjauh nih. harapannya kan umpamanya kan body-bodinan kan menang ngono kuwi lho. Gimana? Terus apa lagi? Kleberson kemarin setelah latihan usai setelah 11 lawan 11 selesai kemarin dapat latihan sendiri Oh, apa itu? nyundul. Nyundul bal. Berarti Mas Lang ya bener ya Mas Lang ya? banyak ekstra latihan ya. Ekstra apa ya? Porsi latihan khusus bagi beberapa pemain ya, Bang. ya? Latihan nyundul kok. Oh, Tadi bola di crossing dari tengah terus nanti disundul. Ngono kuwi terus nganti rampung nganti jeleh. itu nyundul ke arah gawang atau keluar gawang? Keluar gawang. Oh, berarti Antisipasi serangan. Oh iya, crossing. Latihan nyundul. Heeh. Terus ada kemarin ada pemain-pemain muda lah crossing sendiri sama Kevin. Melatih kaki kanan ya Pak ya. Untuk Kevinnya itu. Kevin sama pemain muda. Pemain muda ya. Latihan sendiri melatih crossing untuk kaki kanannya kan Kevin kan kayaknya kan kuat di kaki kiri. Iya, berarti ini diharapkan Kevin akan kuat dua kaki ini. Kemungkinan. Iya. Terus di latihan waktu set piece, waktu crossing, nanti juga mencoba beberapa pemain juga digilir gitu Pak. Kalau waktu crossing di kanan, saya nendang sing sikile kiwa. Ada bener toh? Sikile kiwa. Nah, sing waktu crossing kono, sing nendang sikile tangan. Oh, berarti kamu ya detail banget mengamati itu. Mengamati. Oh iya. Pantesan lama mengumpulkan informasi. Tadi aku loh Pak. Iya, ora takon aku. Ini Pak ya mungkin ya. Kevin Gomez ini udah dipersiapkan di pos sebagai back kiri dan untuk melakukan sering overlap mungkin Pak ya. Iya, mungkin seperti itu dan kemungkinan besar Hustra ini juga pengen apa ya namanya? Kevin ini bisa melakukan cutting inside ya. Oh iya. Karena selama ini Kevin ini kan ibaratnya selalu menyisir tepi lapangan dan kemudian dia melakukan crossing dengan kaki kiri dan dengan harapan tadi mengasah kaki kanan kan dia bisa dari kiri ya, dari samping dia bisa cutting inside masuk ke depan dan kemudian shooting dengan kaki kanan. Nah, ini yang sulit ditebak oleh pemain lawan dan sering mengganggu konsentrasi pemain belakang. Saat ada back yang naik, kemudian dia bisa masuk cutting inside dan shooting langsung itu memang sedikit menarik ya. Karena nah ini kan gaya-gaya sepak bola sekarang ini kan sering memanfaatkan pemain sayap atau wingback untuk naik, kemudian cutting inside dan kemudian shooting ke arah gawang. Jadi nggak selalu seperti wingback klasik. Lari dari belakang, overlap, kemudian crossing gitu kan. Nah ini gampang ditebak kalau seperti itu. Tapi kalau dia bisa dimodifikasi, mungkin kekurangannya Kevin yaitu dia kurang untuk bisa cutting inside
apakah intinya dia syuting sendiri, apakah memberikan true pass kepada pemain depan. Itu mungkin Bang. Itu. Dan hal yang menarik juga adalah pembagian tugas antara Dirtek dan pelatih selama 2 pekan latihan ini gimana Bang, kamu ngeliatnya Bang? Antara Ansar Lubis dan juga Peter Ustra. Apakah yang banyak terlibat memang Peter Ustra untuk mendominasi atau bagaimana pembagiannya ini? Apa itu Ansar Lubis cuma duduk-duduk aja, oke Pak ya? Malah ketawain Bang. Apa ya? Marahi matuk pertanyaannya. Nah kalau ya ini pengamatanku yang lapangan secara langsung ya pemirsa ya. Nah, yang secara menginstruksikan secara langsung di lapangan itu tekan Mas Lang nak percaya kok. Iya, percaya. Kuwi yang terlibat secara langsung memberikan instruksi, memberikan arahan itu malah Coach Hustra. Terus Ansari di mana? Mendampingi Pak di tepi lapangan sama Pak manajer mendampingi. Terus. Ya yang sering terlibat, yang sering memberikan instruksi turun di tengah lapangan itu coach ini Hustra, Pak Dirtek seperti itu. Coach Ansari nanti di pinggir lapangan nanti memberikan apa yang dibutuhkan waktu seksi latihan. Misal klambi Rompi. Nah kayak yang pemain tenan ora lang wah tenan. Iya percaya. Mana kuwi terus saya kayak kon kayak Noto. ikut seperti itu memberikan. Aku belum ngerti ya ngopo kok dong gelem diwawancara ngopo ora ngerti. Siapa? Coach Ansari Nah, aku ya harapanku ki wingi pengen latihan Coach Ansari, cuman kan Coach Hustra. Ya malah kalau wawancara malah Ansari malah nggak tahu nanti. Karena yang latih kan yo Sopo Hustra, nanti malah salah kan repot. Ya bener Hustra aja malah bagus kan, karena Hustra itu kan posisinya di teknik kan. Ya nggak apa-apa Pong. Malah lebih valid karena dia kan yang punya inisiatif gitu loh. Itu Pong. Terus kalau Pak manajernya masih Pong? Masih Pak Leo masih. Sudah definitif ini? Aku kurang ngerti ya Pak, maksudnya ini manajer meneh apa ora yang jelas ketok ya isih Mau diwawancara jadi apa? belum mau. Oh, belum mau. Alasannya apa Pong? Belum enggak tahu Pak, belum mau tampil kayaknya. Belum mau tampil. Kayaknya. Tapi setiap latihan Pak manajer itu selalu ada. Ada mendampingi. Oh, mendampingi dan memberi orasi-orasi di pinggir lapangan apa? Oh, selalu. Biasanya yang disampaikan sama Pak manajer ini apa Pong? Ke pemain itu loh. Ya waktu latihan, waktu 11 lawan 11. Yo yang merah giliran bertahan, ini giliran menyerang. Kayak memberi motivasi. Oh, motivasi. Bahasanya memberikan motivasi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya sama seperti Coach Ansari sama Uwak. Uwak ya, panggilannya Uwak. Nah, aku Awak. Uwak teko. Terus apa lagi, Bang? Informasi yang pengen disampaikan dan kita menjadi terang itu loh, Bang. Agak kayaknya akan apa namanya ya? Ini kan kemarin kan isunya kan Borneo kan sudah sampai sini. Iya. Apa namanya kemarin tak nganu kayaknya Coach Hustra ini belum berani membuka melawan tim mana saja ini besok uji coba setelah lawan Persebaya ini. Tapi yang jelas laga Persebaya ini kalau menurut laga persahabatan lawan Persebaya ini cukup bagus buat tim. Artinya benar kata Pak Ananto bisa membuat mental pemain ini termotivasi karena kan ditonton dengan banyak pemain. 30.000 penonton. Supporter ya Pak ya. Ya. Dari Sleman pun kayaknya juga dikasih kuota ya kemarin. 2.000. Nah itu kan juga sangat bagus untuk melihat skuad awal ini, skuad yang baru terbentuk ini seperti itu. Apa meneh? Ya apalagi kamu yang mau disampaikan gitu kan. Kita kan menunggu-nunggu Dikau. Karena Diko kemarin nggak datang. Ada info dari supporter Bang, mulai kapan mereka akan berangkat? Kurang tahu Mas, nanti setelah ini saya kayaknya mau wawancara supporter seperti apa. Berangkat berarti tadi ya? Tadi habis. Jumatan. Apa? Kereta apa bis? Kurang tahu. Kayaknya kereta Mas. Berarti Surabaya toh. Berarti 24 pemain berangkat. Oh, mungkin bus tuh mau bisa anyar. Bisa baru, Bang? Anyar. Musim ini anyar ya Mas Lang ya? Anyar harus dilonceng bisa Pak. Ijo.
Ijo. Ijo. Anyar CT apa anyar bise, Pak? Anyar bisa, Pak. Oh. Orang nggo putri. Receh banget. Apa biasanya pakai kopi? Ya ora. Kuwi mah zamanku sekolah. Kuwi mbiyen PSIF Populi. Iya, tapi Nggo sumber kencana. Ya ini banyak infonya tadi. Wah, sehingga nah besok kita bisa saksikan langsung ya, Pak. Saksikan langsung, saya juga sudah tidak sabar, Pak. Besok malam Sabtu malam itu. kamu nggak ke GBT? Enggak, Mas. Oh, Mau dicoba, Pak. Nggak dicak. Orang mau dicoba soalnya. Coba. Mending ning kene wae buat gawe. Enggak, Pak. Iya. Ya karena kemarin kita lebih banyak ngulas Persebaya ya sebenarnya kemarin. Sekarang ada Mas Kopong lebih banyak ngulas PSS Sleman. PSS Sleman ya. Terus Bang, untuk apa namanya kepastian kontraknya ini sudah dikontrak semua apa belum kelihatannya pemainnya ini, Bang? Sak ngertiku durung. Ngertiku durung, Pak. Ngertiku ono sing durung. Ono sing Oke ya, berarti kalau belum itu kan berarti masih trial loh ini. Heeh, betul. Yang belum ini siapa, Bang? Lah iki urung ngerti aku sapa iki kan. Iki kaya mungkin kan nak hoki karo Tokantin kan hoki kan mungkin kontrak isih to. Masih panjang ya. Tokantin juga masih panjang kelihatannya. Kleberson juga masih panjang kelihatannya. Anu wingi diperpanjang. Si Kleberson ini diperbarui. Diperbarui dan selamat juga buat Pak Kleberson yang sudah Pak mempunyai Kleberson. yang kemarin istrinya baru melahirkan. Oh iya, anak keberapa, Bang? Bulan pertama kayaknya, Pak. Anak pertama, Bang. Kemarin kan awal-awal latihan itu Pak Kleberson. Pak Kleberson. Pak Kleberson ramai lu latihan mergane bojone lahiran. Nah, tapi sekarang udah intens ikut latihannya. Semoga besok ini menjadi apa namanya nak menang ya tadi persembahan yang spesial. Sih, Bang, katanya kemarin itu Coach Hustra itu sempat bertemu dengan Jean Paul van Gastel. Van Gastel. Bener apa enggak ini? Ya bener, Pak. Madang bareng. Terus? Ya cuman reoni karena kan lama nggak bertemu, ngobrol-ngobrol bagaimana ya ngobrol ya umum lah piye sepak bola ning Indonesia apa piye dan reoni karena kan coach Hustra sama coach JP ini kan dulu pernah satu tim waktu membela negaranya apa waktu itu. Terus waktu All Star juga pernah main bareng, ya reuni tipis-tipis. Ora kelunting loh nih. terus ya menganu apa sebenarnya? Memberikan, kita tukar pikiran nggak tentang kondisi sepak bola Indonesia? Ya itu intinya itu Pak ngangsu kawruh soal sepak bola Indonesia karena kan Coach JP Jean Paul van Gastel ini kan baru pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Coach Hustra kan sudah berpengalaman yang pasti kan. Tetap seperti itu, Pak. Seperti itu. Oke. Terus dari manajemen sudah ada apa ya pengumuman tentang apa tentang komposisi official tim dan juga manajemen yang akan bertugas nanti di musim depan ini. Belum Pak. Kemarin waktu awal-awal itu masih ada rapat kata Coach Hustra. Ada rapat penentuan yang nggak tahu itu di dalam manajemen masih ada rapat lagi soal kerangka manajemen atau apa seperti itu. Tapi secara sampai sekarang belum ada pengumuman apa-apa. Media officernya juga nggak ada. Belum ada media officernya. Dulu kemana media biasanya? Katanya pindah ke tim lain. Sekarang masih kosong nih, Pak. Masih kosong. Seperti itu. Baru fotografernya aja. Seperti itu, Pak. Oke. Bang, ada nggak tim di skuad pelapis mungkin, terutama posisi back ya, yang mudah untuk melapis selain nama Fahrudin, Jajang Jamul dan juga Kleberson, kan 3 nama ini secara ini udah berumur nih, Bang. Ya, Fahrudin sudah 35 atau 36 ya kalau nggak salah. Dan Kleberson usia 32. Ada nggak, Bang, pemain muda jadi pelapis 3 ini yang kamu lihat? Ivan Anda, Mas. Ivan Anda cuman ya. Ivan Anda ya. Kemarin sempat main juga Ivan Anda waktu game internal itu, Bang. Main, Pak. Main semua kecuali yang cedera. Yang cedera siapa aja, Bang? Fahrudin, Kim sama satunya siapa? Kim masih belum bisa main juga ya? Belum, masih muter lapangan lari-lari sendiri tuh. Katanya kenapa, Bang, itu kok belum
diperbolehkan untuk main. Sama Farel. Ya mungkin belum 100% pulih toh Pak. Aswarudin juga belum 100% pulih, tapi kondisinya kalau saya lihat juga udah mulai membaik Pak. Mereka. Fahrudin itu cedera apa Bang katanya Bang? Lali aku ini enggak apa ya? Kemarin udah disampaikan sebenarnya ya. Tapi kue lali gitu. Lali karena kan ACL gitu ya. ACL operasi berarti. Iki nganu sing si sapa Farel. Farel ACL. Berarti dia pasca operasi nih. Baru saja operasi apa enggak operasi Bang? Setelah Pak. Setelah operasi ya. Operasi Pak. Mas Arudin juga di ACL. Sekarang juga operasi karena kan waktu kompetisi waktu masih di Liga 1 itu belum berakhir. Mas Arudin itu sudah mengakhiri musim dengan cepat karena cedera itu Pak. Nah, ini berarti pasca pemulihan cederanya itu ya. Terus Kim juga apa ini? Ini Kim satu musim kemarin nggak main sama sekali ya? Nggak tampil ya. Nggak tampil. Nah ini sekarang kondisinya seperti apa? Sudah cukup membaik, sudah membaik dan tinggal pemulihan aja semuanya itu Pak. Kalau Pak Yoni Arseto itu sudah mulai kelihatan di luar? Belum, sama sekali belum. Sama. Yang ada dari apa namanya dari perusahaan siapa tuh? Pak Leo. Leo kan manajer. Dari direksi. Belum ada. Baru Pak Leo aja yang datang, tapi belum mau diwawancara. Belum mau. Tapi kalau kamu ketemu sama kamu mau gitu? Ya mau. Kan kita kan berteman sudah lama. Sejak kapan? Lah pokoknya ngono kuwi Pak Semboyanku. Gitu. Ketemu wong kita berteman sudah lama. Tapi ora gelem diwawancara. Ya. Kata-kata hari ini kita berteman sudah lama. Oh iya. Oke. Apa ini Pak? Udah sejam belum? Pas belum, udah hampir sejam ya? Hampir sejam. Kita tadi banyak insight dari Mas Kopong yang banyak diminta netizen. Kita hadirkan segera, cuma selang 1 hari. Ya kan? Jadi terakhir nih Bang, mungkin Bang. Prediksimu lawan Persebaya besok. Kemarin Bang udah nggak mau kasih ininya hasilnya. Kamu skor akhir berapa Bang? Skor akhir 3-2 untuk Persebaya. Biasanya PS. Sekarang kok untuk Persebaya itu gimana? Lah kan iki Pak, realistis lah Pak. Ya, gini, oke, kamu boleh memprediksi ya. Kalau hanya menyebut skor itu biasanya karena ya nanti Jojo we paranormal Bang. Ini dari alasanmu skor 3-2 apa? Ya realistis saja. Nyuwun sewu beda kasta satu pertama itu. Terus secara materi pemain pun juga materi-materinya walaupun PSS ini materinya mayoritas materi Liga 1, cuman kan dari segi pengalaman, dari segi materi yang lain kan Persebaya ini kan juga banyak pemain-pemain yang berkualitas dan berpengalaman juga Pak, terutama pemain-pemain asing juga. Nah ini tidak menutup kemungkinan ya walaupun dikatakan sedikit jomplang, tapi PSS ini kalau sudut pandang saya tetap akan pasti bisa memberikan perlawanan. So, dengan berarti bukti dari perlawanan itu nanti 2 gol itu. Kira-kira siapa jagoanmu bisa menjebol gawang Persebaya ini siapa Bang? Terence karo ya Tokandin itu 2 ya jagoanmu itu. Oke. Mungkin itu Pak. Jadi ya dia berani memberikan skor, tapi dia Kopong ini memberikan analisis. Biar nggak apa-apa. Jadi nggak hanya tebak-tebak gitu kan. Iya Bang. Masuk akal lah. Walaupun Liga 1 skuadnya, tapi kan secara materi mungkin Persebaya lebih di atas ya. Oke, untuk sekian dulu ya untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.